Mohon perhatian, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di ruang sidang utama. Rapat paripurna ke-42 pada masa persidangan 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sidang 2024-2025 dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Nomleng. Selamat siang. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Ibu Bapak pimpinan dan Ibu Bapak anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan Staf Ahli Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten, staf ahli dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa baik cetak maupun elektronik, singkatnya hadirin paripurna Dewan yang terhormat. Sesuai laporan kehadiran telah hadir 52 anggota dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dengan demikian maka rapat paripurna ke-42 pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Dewan paripurna yang terhormat, sebelum masuk pada agenda, saya ingin menitipkan sesuatu kepada kita semua. Bahwa saat ini, sebagaimana yang kita tahu, ada percakapan-percakapan soal DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, tentu kita semua memberikan apresiasi dan terima kasih untuk semua yang disampaikan kepada kita. Namun, dengan demikian saya mengajak kita semua, khususnya DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk kondisi ini menjadi pemicu dan pemacu untuk kita terus semakin dan semakin terus untuk bekerja lebih keras melayani rakyat Nusa Tenggara Timur, baik melalui lembaga ini maupun juga secara personal di masing-masing kita. Kita paling tahu rakyat kita, dan biarlah ini menjadi pemicu dan pemacu bagi kita untuk terus meningkatkan kinerja kita. Bapak Ibu yang saya hormati, agenda rapat paripurna hari ini adalah yang pertama pengesahan risalah rapat paripurna ke-38, ke-39, ke-40 dan ke-41 masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025. Yang kedua, penyampaian laporan Badan Anggaran tentang hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Sebelum masuk pada agenda sebagaimana yang dimaksud, perlu saya tanyakan, apakah materi rapat sudah diterima oleh Ibu Bapak anggota yang terhormat? Terima kasih. Kita akan masuk pada acara pertama, yaitu pengesahan risalah rapat paripurna ke-38, ke-39, ke-40 dan ke-41 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025. Paripurna Dewan yang terhormat, setelah membaca dan mencermatinya,
Apakah keempat risalah paripurna tersebut dapat disetujui untuk disahkan? Terima kasih. Dengan demikian maka risalah rapat paripurna ke-38, ke-39 dan ke-40 dan ke-41 masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 disahkan sebagai dokumen resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan masuk pada acara kedua, yakni penyampaian laporan Badan Anggaran tentang hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Dan kepada Badan Anggaran disilakan. Laporan Badan Anggaran tentang hasil pembahasan terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah, para asisten, para pimpinan perangkat daerah, lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa, singkatnya, Paripurna Dewan yang terhormat. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama patut kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyelenggaraannya kita bertemu kembali dalam sidang paripurna yang terhormat ini untuk mendengarkan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Badan Anggaran DPRD Provinsi NTT menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Provinsi NTT, secara khusus tim anggaran pemerintah daerah TAPD yang sudah bersama-sama banggar dalam membahas dan menyepakati rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya diproses menurut mekanisme yang berlaku. Pembahasan Banggar dan TAPD dalam masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 khususnya membahas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini sekaligus merupakan pertemuan terakhir dengan Ketua TAPD, Bapak Kosmas Damianus Lana. Karena itu, dalam forum yang terhormat ini, Banggar DPRD Provinsi NTT mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Kosmas Lana atas segala dedikasi yang besar dan tulus selama ini. Doa kami menyertai, Tuhan memberkati. Berdasarkan hasil rapat pembahasan rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2025 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi NTT dan tim anggaran pemerintah daerah bersama perangkat daerah dari tanggal 2 sampai 6 September 2025 serta merujuk pada Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Hasilnya dapat dilaporkan sebagai berikut. 1 Romawi, hasil pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran dan TAPD Provinsi NTT, maka struktur rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan. Sebelum perubahan sebesar 5 triliun 219 miliar 986 juta 855.755 rupiah. Setelah perubahan berkurang sebesar 131 miliar 842 juta 392.463 rupiah, sehingga menjadi 5 triliun 88 miliar 144 juta 463.292 rupiah, yang terdiri dari A. Pendapatan asli daerah.
Sebelum perubahan sebesar 1.350.420.755 rupiah. Setelah perubahan berkurang sebesar 149.293.144.331 rupiah, sehingga menjadi 1.757.276.424 rupiah. B. Pendapatan transfer. Sebelum perubahan sebesar 3.296.636.435 rupiah. Setelah perubahan berkurang sebesar 184.560.596.000, sehingga menjadi 3.125.075.839 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sebelum perubahan sebesar 0 rupiah. Setelah perubahan bertambah sebesar 202.347.868 rupiah, sehingga menjadi 202.347.868 rupiah. 2. Belanja. Sebelum perubahan sebesar 5.556.288.791 rupiah. Setelah perubahan bertambah sebesar 130.996.814.722 rupiah, sehingga menjadi 5.194.103.513 rupiah, yang terdiri dari A. Belanja operasi. Sebelum perubahan sebesar 3.949.259.077.875 rupiah. Setelah perubahan bertambah sebesar 107.585.589 rupiah, sehingga menjadi 4.071.404.662.904 rupiah. B. Belanja modal. Sebelum perubahan sebesar 425.891 rupiah. Setelah perubahan bertambah sebesar 436.168.220 rupiah, sehingga menjadi 401.037.594.111 rupiah. C. Belanja tidak terduga. Sebelum perubahan sebesar 22.154.954.686 rupiah. Setelah perubahan bertambah sebesar 6.048.643.105 rupiah, sehingga menjadi 28.289.597.791 rupiah. D. Belanja transfer. Sebelum perubahan sebesar 699.195.830.339 rupiah. Setelah perubahan bertambah sebesar 17.518.418.368 rupiah, sehingga menjadi 682.252.248.707 rupiah. E. Surplus. Sebelum perubahan sebesar 163.469.566.964 rupiah. Setelah perubahan berkurang sebesar 262.209.207.185 rupiah, sehingga menjadi 99.392.999.999
Rp349.640.221. 3. Pembiayaan. Pembiayaan neto sebelum perubahan sebesar minus Rp169.566.964. Setelah perubahan bertambah sebesar Rp222.269.207.185, sehingga menjadi Rp99.349.640.221 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp0, setelah perubahan bertambah sebesar Rp269.207.185, sehingga menjadi Rp269.829.207.185. B. Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp163.469.964 tidak mengalami perubahan. C. Silpa nihil. Dengan demikian, struktur perubahan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2025 terbaca dalam tabel perubahan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2025. 2. Romawi. Rekomendasi Badan Anggaran. Pembahasan bersama antara Badan Anggaran dan TAPD berjalan dinamis dan efektif dengan memperhatikan kepatuhan terhadap dasar hukum maupun regulasi yang ada, serta memaksimalkan waktu yang tersedia sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian atau konsistensi antara dokumen perencanaan, yakni perubahan RKPD tahun anggaran 2025, perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, selaras dengan kepentingan umum dalam mendukung pembangunan daerah. Secara umum, terdapat kesesuaian antara RAPBD perubahan tahun anggaran 2025 dengan dokumen perencanaan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 dengan sedikit pergeseran berdasarkan permasalahan yang mendesak, disesuaikan dengan arah kebijakan dan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Berdasarkan hasil pembahasan bersama tersebut, maka Badan Anggaran DPRD Provinsi NTT memberikan rekomendasi sebagai berikut. A. Pendapatan. Memperhatikan adanya kebijakan efisiensi yang berlaku secara nasional tentunya akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah Provinsi NTT. Untuk itu, Badan Anggaran mendorong pemerintah provinsi agar terus melakukan komunikasi secara intensif dengan pemerintah pusat guna mendapatkan perhatian dan dukungan dalam bentuk kebijakan berupa dana transfer lainnya untuk mengatasi berbagai permasalahan mendasar Provinsi NTT, khususnya kemiskinan ekstrim dan stunting. Terkait pendapatan asli daerah, mengingat realisasi target pendapatan asli daerah per 22 Agustus 2025 baru mencapai 782.592.723.723 rupiah atau 44,03% dari target 1.757.057.276.424 rupiah. Untuk itu, Badan Anggaran merekomendasikan 1. Kinerja pemerintah dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah pada perubahan APBD 2025 merupakan benchmark dalam pembahasan dan penetapan target PAD pada tahun-tahun berikutnya, sehingga lebih reliable atau realistis, terukur, immeasurable, dan dapat dicapai. 2. Bagi perangkat daerah yang telah ditetapkan target PAD-nya pada APBD murni 2025 untuk tidak mencapai target realisasi secara signifikan, diminta agar tidak dialokasikan tambahan anggaran belanja pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini. 3. Di tengah tekanan fiskal daerah pada saat ini,
Banggar mendorong pemerintah mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan sumber daya potensi ekonomi daerah, memfasilitasi penggerak ekonomi lokal, dan aktif membangun kemitraan atau kolaborasi dengan berbagai stakeholders, serta kemudahan investasi guna menarik investor. 4. Pemerintah diminta agar kebijakan pungutan daerah telah memiliki kepastian hukum, yakni perda, dan mendorong adanya perda yang membuka peluang atau menggali pendapatan baru dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah. 5. Pemerintah provinsi harus memberikan input berupa fasilitas, besaran anggaran, dan SDM yang memadai pada perangkat daerah penghasil PAD guna mendukung optimalisasi kinerja perangkat daerah tersebut dalam pencapaian target realisasi PAD. 6. Pemerintah diminta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. A. Pajak daerah. 1. Banggar mendukung langkah pemerintah menetapkan metode tax effort untuk mengoptimalkan potensi real penerimaan daerah. Karena itu, perlu dibuat peta strategi konkret berbasis analisis tax effort dan tax buoyancy dalam target kuantitatif per OPD dan berfokus pada kinerja yang progresif dan inovasi yang kreatif guna memperluas ruang dan kapasitas fiskal. 2. Banggar mendorong percepatan digitalisasi pajak secara penuh end-to-end, mulai dari proses pendataan objek pajak secara real sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan sampai kepada pembayaran pajak daerah. Terkait dengan pendataan objek pajak, dibutuhkan inovasi agar data wajib pajak tersebut dipaparkan secara real time. Pemerintah harus membangun kerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan agar hal ini dapat direalisasikan. 3. Banggar mendorong pemerintah untuk gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat NTT terkait pajak daerah, sistem pendataan dan pembayaran pajak daerah, serta beberapa kebijakan yang diberlakukan. 4. Bahwa sistem pencatatan daerah pajak adalah berbasis aktual, maka pendapatan asli daerah khusus pajak daerah yang masih belum tertagih pada tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan merupakan piutang daerah yang harus ditagih pada tahun anggaran berikutnya. B. Retribusi daerah. Realisasi target retribusi per 22 Agustus 2025 baru mencapai 87.359.507 rupiah atau 39,49% dari target 222.219.245.975 rupiah. Oleh sebab itu, Banggar merekomendasikan 1. Target penerimaan retribusi daerah harus ditetapkan melalui perencanaan secara bersama-sama antara TAPD dan perangkat daerah penghasil retribusi daerah sehingga estimasi penerimaan retribusi daerah menjadi realistis. 2. Pemerintah harus mengoptimalkan realisasi penerimaan retribusi daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada sisa waktu 4 bulan ini. 3. Digitalisasi retribusi melalui pembenahan fasilitas dan sistem adalah hal yang urgent. Terkait hal ini, Banggar secara sadar menyoroti contoh nyata kebocoran penerimaan di GOR akibat sistem manual yang tidak terukur, sehingga kendati pun ada event besar dalam tahun 2025 ini, namun penerimaan daerahnya sesuai laporan sangat rendah. Karena itu, belajar dari contoh di atas, digitalisasi menjadi solusi mendesak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas serta optimalisasi pemungutan retribusi pada semua objek retribusi. Selanjutnya, kerjasama dengan pihak ketiga harus didahului dengan kajian yang komprehensif dan penerapannya harus menggunakan sistem bagi hasil yang proporsional berdasarkan persentase pendapatan, bukan nilai flat, untuk memastikan keadilan dan memaksimalkan penerimaan daerah. 4. Pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan semua permasalahan yang berkaitan dengan operasionalisasi mesin insinerator
yang ada di Desa Manulai 1, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dan Desa Cendana, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah demi optimalisasi kontribusi pada PAD. C. Terkait dengan pengelolaan aset, Banggar merekomendasikan 1. Perlu dilakukan penambahan tenaga appraisal untuk optimalisasi aset daerah dan percepatan penyewaan aset non-produktif. Diperlukan juga kolaborasi dan kerjasama dengan Ditjen Kekayaan Negara untuk penilaian aset strategis. 2. Pemerintah harus bersikap berhati-hati dan tidak terburu-buru menggunakan metode penjualan aset sebagai alternatif penerimaan daerah tanpa kajian yang komprehensif yang mematuhi regulasi guna menghindari dampak buruk bagi daerah. D. Terkait dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari badan usaha milik daerah, maka Badan Anggaran merekomendasikan 1. PT Bank NTT dan PT Jamkreda diminta untuk terus membenahi sistem dan meningkatkan kinerjanya agar dapat mencapai target PAD yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini. 2. PT KI Bolok, PT Flobamor, dan BLUD SPAM diminta untuk segera membenahi sistem dan memaksimalkan kinerja agar kedepannya dapat memberikan kontribusi bagi PAD. B. Belanja. 1. Pada prinsipnya, Banggar mendukung Dasa Cita sebagai program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Namun, melihat konsep dan anggarannya dalam APBD perubahan, Banggar mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam implementasi agar jelas dan terukur. 2. Banggar merekomendasikan agar program NTT Mart, OVOK, dan pembukaan gerai dievaluasi ulang. Mengingat tren belanja telah beralih ke digital, sebaiknya fokus pada ekspansi virtual untuk menjangkau pasar e-commerce yang lebih luas, yang lebih efektif dan efisien daripada membuka gerai fisik dengan omset terbatas dan biaya operasional tinggi. Jika tetap diperlukan, dapat dimulai dengan 1 atau 2 gerai percontohan sebagai pilot project. Khusus NTT Mart, alokasi dana sebesar 17 miliar yang serapannya masih rendah diusulkan untuk dialihkan sebagian ke program Dasa Cita lainnya, khususnya kelautan dan perikanan serta pertanian dan peternakan. 3. Terkait dengan realisasi belanja modal per 22 Agustus 2025 yang baru mencapai 13,60%, maka pemerintah diminta untuk segera mempercepat penyelesaiannya sesuai target dengan tetap memperhatikan kualitas. 4. Pada prinsipnya, program Tour de NTT perlu didukung. Namun, pemerintah diminta untuk mempersiapkan secara matang agar penyelenggaraannya berjalan baik dan lancar, serta dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan dari program tersebut. Terkait alokasi anggaran sebesar 12 miliar untuk menunjang program Tour de NTT, pemerintah diminta menggunakannya secara bertanggung jawab, sesuai dengan peruntukannya dan tepat waktu. 5. Pemerintah diminta agar setiap kebijakan yang diambil melalui mekanisme penambahan, pergeseran, maupun pengurangan anggaran pada belanja daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa penambahan, pergeseran, maupun pengurangan anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, serta memperhatikan skala prioritas pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan. 6. Pemerintah diminta untuk menyusun target prognosis secara rasional dan terukur berdasarkan kapasitas realisasi anggaran, bukan pada sisa anggaran yang belum terserap. Untuk memaksimalkan penyerapan, semua OPD harus meningkatkan koordinasi, mempercepat proses administrasi dan menyelesaikan hambatan teknis secara terencana dan tepat sasaran. 7. Sebagai tuan rumah PON 22-2028, pemerintah daerah NTT diminta untuk segera mengambil langkah strategis. A. Menyiapkan perda dana cadangan khusus untuk pendanaan PON. B. Melobi pemerintah pusat secara agresif untuk mengamankan alokasi APBN guna memperbaikan sarana dan prasarana olahraga. C.
berkoordinasi intensif dengan KONI dan cabang olahraga untuk menyusun strategi persiapan dengan memprioritaskan cabur-cabur yang berpeluang meraih medali disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. C. Pembiayaan. Guna memperkuat basis hukum penyertaan modal dan dana cadangan, maka Banggar merekomendasikan agar segera dilakukan percepatan penyelesaian regulasi pendukung, yaitu A. Perubahan status BUMD dari PT menjadi perseroda. B. Penyusunan peraturan daerah tentang dana cadangan. Ketiga, penutup. Demikian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Shalom, salve, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kupang, 8 September 2025. Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Emilia Julia Nomleng, ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada Badan Anggaran yang telah menyampaikan laporannya. Paripurna Dewan yang terhormat, secara keseluruhan acara telah selesai. Untuk itu rapat paripurna ini dapat kita akhiri. Kita akan bertemu kembali pada rapat paripurna ke-43 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Akhirnya, dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang terhormat dalam rapat paripurna ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala TKD Kupang yang selalu setia mengikuti rapat-rapat paripurna dan juga kepada PLT Kepala BNN. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, dan rapat paripurna pada masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 saya nyatakan ditutup dengan resmi.